Lintang belum Hadir ada. Ibu. Oh, Lintang ada. Kemudian Kaila Sofa, Hadir Ibu. Muhammad Yusuf, Hadir Ibu. Oke, Muhammad Yusuf, Elizabeth, Hadir Ibu. Muhammad Damar, Hadir Ibu. Yehezkiel, Hadir Ibu. Jostra, Hadir Ibu. Maulidia, Hadir Ibu. Syahira, Hadir, Bu. Elsa Puspita, Hadir, Bu. Adeline, Hadir, Ibu. Adinda, Hadir, Ibu. Afifah, Hadir Ibu. Zahra, Zahra Audina, Konita Kamila, Hadir Ibu. Alisa, Alisa Nur, Hadir Ibu. Mela, Selviana. Hadir Ada Ibu. yang belum disebut? Sudah semua ya, berarti sudah cocok di apa namanya di si akadnya ya teman-teman. Berarti ada 28 mahasiswa di sini yang tergabung di mata kuliah PPEP ya. Nah, mungkin langsung saja ya. Mungkin saya nggak lama-lama juga ya Mas ya. Langsung saja saya apa namanya sampaikan mengenai kontrak mata kuliah ya PPEP. Jadi di sini dosen pengampunya karena di sini ada kelas A dan kelas B. Di sini yang kelas A, kelas A tim pengampunya ya dosen pengampunya di sini adalah Ibu Elis. Ini ada di kelas B. Kemudian saya. Nah, di sini Bu Puspitasari, Bu itu digantikan oleh Bu Linda yang mungkin tadi sudah join Bu Lindanya. Kemudian ada Bu Ani dan Bu Mimi. Yang ada di kelas ini itu ada tiga, saya, kemudian Bu Linda dan Bu Ani. Nanti kami akan saling bergantian apa namanya dalam pengajaran di mata kuliah ini. Jadi PPEP itu adalah ya singkatannya ya tadi ada yang chat itu kurang tepat ya. Perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi pembelajaran. Jadi di mata kuliah ini ya teman-teman itu menjadi nanti menjadi mata kuliah prasyarat untuk apa namanya mata kuliah selanjutnya yaitu untuk mata kuliah micro teaching dan selanjutnya semester selanjutnya adalah untuk prasyarat kalian PKM di sekolah praktek keterampilan mengajar ya. Nah itu ini PPIP adalah menjadi mata kuliah prasyarat dan micro teaching. Jadi kalau lulus ini baru bisa ngambil ke micro teaching, lulus micro teaching ngambil ke PKM. Oke, kemudian deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah PPEP ini adalah 3 SKS. Kemudian prasyarat dari PPEP ini adalah teori belajar dan pembelajaran. Saya rasa kalian sudah mengambil di semester awal ya, teori belajar dan pembelajaran. Nah, di sini tujuannya apa mata kuliah ini? Jadi mata kuliah ini itu bertujuan agar mahasiswa mempunyai pemahaman tentang perencanaan, pengelolaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran matematika. Jadi ada 3 poin penting di sini, perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi dalam pembelajaran matematika. Nah, mata kuliah ini mencakup apa saja? Yang pertama adalah perencanaan pembelajaran, nanti meliputi pengertian, tujuan, model-model perencanaan pembelajaran, kemudian mengenal juga mengenai standar isi, KTSP, silabus, RPP, dan skenario pembelajaran. Nah, kemudian pengelolaan pembelajaran itu meliputi pengertian, tujuan, pengelolaan kelas, dan pengelompokan siswa. Dan yang ketiga adalah evaluasi pembelajaran. Nanti akan meliputi pengertian, tujuan, kemudian evaluasi hasil belajar, kemudian jenis dan bentuk penilaian hasil belajar, dan latihan analisis uji coba soal-soal tes matematika di sekolah.
Ya, ini cakupannya. Jadi ada perencanaan, sekali lagi, pengelolaan, dan evaluasi pembelajaran. Nah, kemudian bahan kajian ya, bahan kajian yang akan kita bahas di dalam satu semester. Itu yang pertama adalah standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku. Jadi nanti itu kalian ya mahasiswa itu diminta untuk bisa menganalisis gitu ya, menganalisis terkait dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang berlaku. Kemudian juga kurikulum. Nah, kurikulum yang berlaku di sini yang di sekolah apa saat ini yaitu kurikulum merdeka. Jadi bisa tahu dan menganalisis ya kurikulum merdeka itu seperti apa yang berlaku di sekolah saat ini, di sekolah-sekolah saat ini. Karena di sini mahasiswa S1 Penmat itu adalah menjadi guru matematika di tingkat SMP dan sederajat ya SMP, MTS gitu ya, dan SMA, SMK dan sederajat. Kalau melihat dari profil lulusan, sehingga di sini apa namanya lebih fokusnya adalah ke sana, ke tingkat SMP dan SMA. Kemudian yang kedua, bahan kajiannya adalah mengenai perencanaan pembelajaran matematika. Nah, di sini subbahan kajiannya adalah pengembangan silabus mata pelajaran matematika untuk satuan pendidikan di tingkat SMP, SMA, SMK gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pengembangan modul ajar mata pelajaran matematika juga untuk satuan pendidikan SMP, SMA, dan SMK. Kemudian bahan ajar dan media pembelajaran mata pelajaran matematika untuk satuan SMP, SMA, dan SMK ya. Di sini adalah bagian perencanaan. Jadi sebelum masuk ke perencanaan kita mengenal dulu ya, menganalisis dulu tentang standar nasional pendidikan, masuk ke perencanaan pembelajaran, kemudian penilaian kelas dalam pembelajaran matematik. Nanti akan belajar mengenai prinsip dan strategi penilaian di kelas itu seperti apa. Kemudian teknik penilaian autentik itu seperti apa dan bagaimana mengembangkan instrumen tes, baik tes dan non-tes. Kemudian pengelolaan kelas dalam pembelajaran matematik, nanti subbahan kajiannya adalah pengelolaan kelas. Kemudian bagaimana kita bisa mengelola kelas dengan baik, gitu ya, pengelolaan kelas dan pengelolaan pengajaran, serta usaha preventif masalah pengelolaan kelas. Itu terkait dengan bahan kajian. Kemudian metode perkuliahan, jadi kegiatan pembelajaran ini dilakukan dengan pendekatan blended learning ya. Jadi mungkin masih sama, jadi mungkin nanti ada daring luring sesuai dengan jadwal yang diperoleh dari Prodi ya, teman-teman nanti sesuaikan dan mohon juga untuk menghubungi ya. Kadang-kadang saya itu memang udah kadang lupa gitu ya, minggu ini tuh luring atau daring dan sebagainya. Nanti PJ-nya tolong apa namanya informasikan pekan ini daring, pekan besok luring atau daring. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini para mahasiswa didorong dan difasilitasi aktif mencari dan memperoleh capaian pembelajaran mata kuliah. Oke, kemudian metodenya adalah direct instruction dan project based learning. Nanti ada beberapa project yang harus dikerjakan. Nah, di sini seperti mata kuliah yang lain, seperti semester kemarin juga ya. Jadi terdiri dari 16 kali pertemuan untuk mata kuliah PPEP ini ya. Masing-masing pertemuan di sini sudah kita petakan gitu ya. Nanti pertemuan pertama di sini kita nanti akan membahas mengenai rencana perkuliahan yang sekarang disampaikan, kemudian sedikit mengenai standar nasional pendidikan. Kemudian yang kedua ada besok ya, pertemuan kedua itu membahas mengenai kurikulum. Jadi menganalisis kurikulum yang berlaku saat ini. Kemudian nanti pertemuan ketiga adalah penyusunan silabus dan modul ajar. Jadi penjelasan materi ya, materi penyusun bagaimana sih menyusun silabus dan modul ajar untuk satuan pendidikan di SMP, SMA
SMA dan SMK. Kemudian pertemuan keempat itu adalah penyusunan modul ajar. Jadi mahasiswa mengerjakan proyek pertama, jadi nanti ada 2 proyek ya. Proyek pertama, pengembangan perangkat pembelajaran dengan tahap yang pertama adalah penyusunan modul ajar. Nah, bagaimana tekniknya nanti akan disampaikan lebih lanjut. Terus sebagai proyek pertama, menyusun modul ajar. Kemudian pertemuan kelima itu adalah penjelasan bahan ajar. Nah, di sini penjelasan penyusunan bahan ajar ya. Nanti kita ada penjelasan bagaimana menyusun bahan ajar. Kemudian juga mahasiswa mengerjakan proyek pertama tadi dengan tahapan yang kedua, penyusunan bahan ajar sesuai dengan modul ajar. Nah, modul ajar ini sebenarnya istilahnya kalau dulu tuh RPP, teman-teman, rencana pelaksanaan pembelajaran. Cuman istilah di kurikulum Merdeka itu sekarang itu modul ajar, ya. Jadi berbeda dengan bahan ajar, ya, modul ajar. Kemudian di pertemuan 5 di sini bahan ajar. Kemudian pertemuan 6 itu adalah pengembangan media pembelajaran. Jadi di sini nanti ada penjelasan materi pengembangan media pembelajaran. Masih sama, di sini mahasiswa mengerjakan proyek pertama dengan tahapan ketiga pengembangan media pembelajaran. Nah, di sini kemudian pertemuan 7-8 itu adalah presentasi hasil proyek pertama. Jadi proyek pertama itu terdiri dari apa tadi? Apa namanya? Modul ajar, bahan ajar, dan media pembelajaran. Ada 3 itu yang kemudian akan dipresentasikan pada pertemuan ke-7 dan ke-8. Gitu ya. Kemudian pertemuan ke-9 kita beralih ke penilaian ya. Penilaian autentik dan pengembangan instrumen tes. Nanti ada penjelasan materi mengenai penilaian autentik, pengembangan instrumen tes dan non-tes, kemudian validitas dan reliabilitas instrumen, kemudian analisis butir instrumen. Kemudian pertemuan 10 ada teknik penilaian, itu menjelaskan tentang teknik penilaian kinerja, portofolio, penilaian diri teman sejawat ya, penilaian sikap dan instrumen non-tes. Nanti akan dipelajari juga. Kemudian pertemuan 11 itu penyusunan instrumen tes. Nah, di sini mahasiswa mengerjakan proyek yang kedua, pengembangan instrumen tes dengan tahapan yang pertama yaitu penyusunan instrumen tes dan non-tes. Kemudian pertemuan 11-12 itu sama ya, jadi melanjutkan pengerjaan proyek kedua, pengembangan instrumen tes tadi, penyusunan instrumen tes dan non-tes. Kemudian pertemuan ke-13 itu adalah pengembangan instrumen tes ini, maaf. Pengembangan instrumen tes. Nah, di sini mahasiswa mengerjakan proyek kedua pengembangan instrumen tes dengan tahapan kedua, yaitu validasi instrumen oleh pakar dan validasi empirik ke sekolah dan menyusun laporan pengembangan instrumen tes. Kemudian pertemuan 14 pengelolaan kelas dan pengelolaan pengajaran itu adalah menganalisis konsep pengelolaan kelas dan pengelolaan pengajaran. Kemudian pertemuan 15 adalah usaha preventif masalah pengelolaan kelas. Di sini adalah menentukan usaha preventif masalah pengelolaan kelas. Dan yang ke-16 adalah presentasi proyek yang kedua. Ya, jadi ada 16 kali pertemuan di sini ya. Oke, itu mengenai 16 kali pertemuan. Nah, bagaimana dengan penugasan proyeknya tadi ya? Tadi apa namanya? Tujuan dari tugas proyek itu apa? Jadi di dalam mata kuliah itu ada capaian pembelajaran, ada namanya CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, dan ada yang namanya sub CPMK. Jadi sub dari capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, di sini kita sudah mengembangkan ya, maksudnya memilah-milah gitu ya. Jadi tujuannya apa sih penugasan proyek di sini? Nah, ini ada sub CPMK-nya di sini adalah mahasiswa itu dapat mengembangkan modul ajar
Kemudian mahasiswa dapat mengembangkan bahan ajar. Kemudian mahasiswa itu dapat mengembangkan media pembelajaran dan mengembangkan LKPD. Nah, bagaimana tahapan pengerjaannya? Jadi nanti dikerjakan secara kelompok ya. Satu kelompok itu terdiri dari 4 mahasiswa ya. Kemudian menyusun deskripsi tugas anggota kelompok. Kemudian setiap kelompok menentukan KD berbeda untuk mengembangkan modul ajar. Jadi setiap kelompok itu tidak boleh sama ya. Misalnya kelompok 1 tuh mengambil di tingkat SMP. Kelompok 2 ya nggak apa-apa, asalkan kompetensi besarnya itu berbeda. Nah, kalau bisa itu tidak boleh di tingkat SMP semua. Ya, ada yang di tingkat SMP, ada yang tingkat SMA gitu ya minimal. Kalau mau ambil SMK ya nggak apa-apa silahkan aja. Jadi menentukan apa namanya hal yang berbeda. Kemudian menyusun modul ajar dengan menerapkan modul pembelajaran tertentu sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dipilih. Oke, kemudian menyusun bahan ajar, masuknya nomor poin 4 itu, kalian nanti membuat semacam modul ajar ya atau RPP itu dengan menerapkan model pembelajaran apa yang akan diterapkan di dalam kelas itu. Apakah dengan pendekatan RME, ataukah misalnya dengan model pembelajaran problem solving, ataukah mau dengan yang lain. Terserah atau terserah dari kalian, disesuaikan dengan apakah cocok ya dengan KD yang dipilih tadi. Kemudian menyusun bahan ajar sesuai dengan modul ajar. Dari modul ajar tadi yang sudah dibuat, kemudian membuatlah bahan ajar. Kemudian membuatlah media pembelajarannya, kemudian menyusun LKPD, kemudian validasi perangkat pembelajaran, dan menyusun laporan dan presentasi. Nah, luarannya apa di proyeknya ini? Luarannya adalah perangkat pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran tertentu. Ya, nanti akan dijelaskan di pertemuan ya, kalau nggak 2 atau 3 gitu ya. Oke. Nah, kemudian tadi proyek yang kedua itu adalah dari sub CPMK yang mana gitu ya. Nah, di sini untuk proyek yang kedua itu dari ini, sub CPMK-nya adalah mahasiswa dapat mengembangkan instrumen tes. Kemudian mahasiswa dapat melakukan validasi instrumen tes. Kemudian mahasiswa dapat mengembangkan penilaian otentik. Mahasiswa dapat menentukan usaha preventif masalah pengelolaan kelas. Masih sama tadi tahapannya, satu kelompok terdiri dari 4 mahasiswa, kemudian menyusun deskripsi tugasnya. Setiap kelompok menentukan indikator pencapaian kompetensi berbeda untuk mengembangkan instrumen tes, kemudian mengembangkan instrumen tes lengkap dengan kisi-kisi pedoman penskoran sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang dipilih, kemudian melakukan praktek analisa data instrumen tes, mencakup validitas, reliabilitas, dan analisis butir instrumen, kemudian mengembangkan penilaian otentik lengkap dengan rubriknya, kemudian menentukan usaha preventif terhadap masalah pengelolaan kelas, menyusun laporan dan presentasi ya. Nah, luarannya apa? Luarannya di sini adalah perangkat instrumen tes beserta validasinya dan perangkat penilaian dan rubriknya. Itu untuk proyek yang kedua. Ini ya sama sistem perkuliahannya, tatap muka dan tatap maya, kemudian asinkronus. Nah, ini tadi saya cek di LMS, saya mau buka LMS, mau upload, ternyata semester ini ternyata belum bisa karena mau dimigrasi ke MOOC ya. Apa namanya nanti jadi ada apa open course gitu ya yang baru namanya MOOC. Nah, ini belum bisa. Nah, nanti akan apa namanya saya siapkan yang lain ya untuk terkait dengan ini yang asinkronus apa namanya materinya pengumpulan tugas dan lain sebagainya. Nah, sistem penilaiannya di sini karena berbasis project ya, pasti komponen projectnya itu lebih
banyak ya di sini. Itu 35% ya, 35% proyek 1, proyek 2, 70%. Kemudian portofolio tugas mandiri, mungkin selain proyek juga nanti kadang-kadang setiap apa namanya ada perkuliahan mungkin dikasih tugas mandiri dan partisipasi dalam pembelajaran. Di sini bobotnya jadi totalnya ada 100%. Itu kurang lebih untuk kontrak ya, kontrak perkuliahannya nanti akan saya eh, berikan ya untuk kontrak apa namanya perkuliahannya. Kemudian tekniknya karena kita bertiga nanti akan disesuaikan lagi ya apa namanya untuk pembagiannya ya, apa namanya pembagian. Ya, mungkin kalau pertemuan 10 sampai 16 itu nanti dengan Bu Ani ya, rencananya seperti itu. 1 sampai 5 itu saya, 6 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 sampai 10 itu dengan Bu Linda ya. Apa namanya, apa, untuk perkuliahannya dengan dosen. Mungkin kurang lebih untuk pengantar perkuliahannya seperti itu. Nah, sebelum saya beralih lagi ya, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman atau dari yang apa sudah saya paparkan tadi tentang perencanaan perkuliahan PPEP ini. Silahkan. Ini semuanya pada puasa kan ya? Kecuali mungkin yang non-muslim ya. Udah pada bangun ya, ini jam 8 ya. Ada pertanyaan? Atau mungkin dari Bu Linda ada perlu apa yang ditambahkan mungkin Bu Linda? Belum ada, Bu Dwi. Terima Oh, kasih. ya baik. Mungkin itu Bu Linda untuk kontrak perkuliahannya mungkin ya apa namanya? Kalau Bu Linda mungkin ada kelas lain nggak apa-apa, silakan aja ditinggal ya. Nanti mengganggu yang penting karena Bu Linda kemarin belum kita belum ketemu ya. Jadinya mungkin dengan apa namanya kontrak perkuliahan yang disampaikan ke mahasiswa mungkin akan lebih jelas ya. Oke, Terima nanti kasih, Bu Dwi. ya sama-sama. Baik, nggak ada nih dari teman-teman mahasiswa tanya gitu, gimana Bu Dwi kabarnya gitu. Yang ditanyain mahasiswa aja ya, kabarnya dari mahasiswa ya, dosennya nggak pernah tanyain gitu. Apa namanya, sehat apa enggak gitu ya. Ini kalau dosennya sakit atau enggak juga mau nggak mau harus ngajar gitu ya. Harus harus ini apa namanya. Oke, baik. Kalau tidak ada berarti artinya jelas ya, sudah jelas apa yang disampaikan. Jadi artinya kalian bisa mulai menyiapkan diri ya dan semester barunya mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik ya. Kurang lebih 4 bulan kita bersama ya dan menyiapkan semua mata kuliah lain ya yang terdaftar di KRS-nya. Nah, itu mungkin perlu perencanaan supaya kalian nanti bisa sesuai dengan yang diharapkan. Artinya 8 semester tuh bisa selesai gitu ya. Jadi memang perlu persiapan dan perlu perencanaan di awal semester gitu ya, teman-teman semua. Terus kemudian jangan lupa siapa yang belum isi KRS ya. Itu penting sekali, jangan sampai nanti lupa nggak ngisi KRS, tiba-tiba di tengah atau di akhir baru sadar kalau belum ngisi KRS. Jadi semua dipastikan kalian sudah terdaftar di mata kuliah yang diambil di semester 124 ini ya. Memang ada tuh 1 2 mahasiswa biasanya itu lupa. Nah, itu urusannya nanti jadi repot. Jadi di awal itu kalau saya masuk ke kelas saya mesti eh, memastikan semua mahasiswa itu jangan lupa isi KRS-nya, kemudian dokumentasi KHS setiap semesternya. Nah, itu penting nanti di akhir
penyelesaian studi kalian nanti biar nggak repot ya. Oke, baik. Baik, untuk pengantar sedikit mungkin ya. Untuk pengantar sedikit materi adalah mungkin ini nanti saya kasih tugas saja ya. Jadi kita melihat mengenai standar nasional pendidikan ya. Kalau standar nasional pendidikan, sepertinya kalian itu bisa kalian lihat ya dari kementerian itu sudah ada ya. Bentar ya. Di situ, nah nanti tolong dibuat rangkumannya ya. Dibuat rangkumannya tentang standar nasional pendidikan. Udah kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan kan ya? Nah, di sini apa namanya standar nasional pendidikan ya itu sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu ya, sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau kalian lihat di sini ya Kemendikdasmen di sini ada standar nasional pendidikan yang berlaku saat ini. Nah, di sini itu berdasarkan ini yang paling terbaru di sini adalah PP 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Jadi kalian nanti bisa merangkum dari sini ya. Kemudian ini berdasarkan juga Undang-Undang Nomor 20 ya tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, di dalam standar nasional pendidikan ya di sini berlaku juga untuk PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, dalam standar nasional pendidikan dasar dan menengah, ya, itu adalah kriteria sistem pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, gitu ya. SNP, kita singkat dengan SNP, itu terdiri dari 8 standar. Standar ya, ada 8 standar nasional pendidikan. Di situ yang pertama itu ada standar kompetensi lulusan namanya ya SKL, kemudian ada standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, kemudian standar tenaga kependidikan, kemudian standar sarana dan prasarana, kemudian ada standar pengelolaan dan ada standar pembiayaan. Jadi ada 8 standar nasional. Ya, nanti bisa dilihat di webnya gitu ya. Nah, di sini dibahas juga mengenai perstandar tadi ya. Di sini itu juga ada Permendikdasmen juga nomor 10 tahun 2025 tentang standar kompetensi lulusan ya. Pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Ini sudah ada permennya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan standar kompetensi lulusan itu? Jadi, SKL atau standar kompetensi lulusan itu adalah kriteria minimal, ya. Kriteria minimal tentang kesatuan sikap, ya, keterampilan, pengetahuan gitu ya yang menunjukkan capaian kemampuan murid atau siswa dari hasil pembelajaran pada akhir jenjang pendidikan. Itu yang dimaksud dengan standar kompetensi lulusan. Jadi kriteria minimal ya tentang sikap, keterampilan, pengetahuan gitu ya. Nah, di sini afektif, motorik, kemudian kognitif ya yang menunjukkan capaian kemampuan siswa. Nah, di sini juga apa namanya SKL itu ada di berbagai bidang pendidikan di negara ya, ada PAUD, pendidikan dasar, kemudian jadi pendidikan dasar itu adalah standar SKL pada SD, MI, sekolah luar biasa paket A bentuk yang sederajat. Kemudian SKL pada sekolah menengah pertama atau MTS ya.
paket B, dan bentuk yang lain. Kemudian standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan menengah ya di sini adalah standar kompetensi pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah umum SMA dan SMK menengah kejuruan ya. Kalau SMP itu ada di jenjang pendidikan dasar ya. Kalau pendidikan dasar kita kan 9 tahun. Jadi di level SD dan SMP. Nah, kemudian standar kompetensi lulusan itu digunakan untuk apa? Digunakan sebagai acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, kemudian standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Kemudian SKL ini juga digunakan sebagai pedoman untuk penentuan kelulusan siswa, murid dari satuan pendidikan. Nah, di SKL ini sekarang itu ada 8 dimensi profil lulusan yang harus dikuasai ya. Sekarang ada 8 nih pada akhir setiap jenjang pendidikan. Yang pertama itu adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kewarganegaraan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian gitu ya, kesehatan dan komunikasi. Jadi ini 8 ini harus tercermin ya di lulusan siswa gitu ya. Jadi 8 ini dinamakan dengan profil lulusan, dimensi profil lulusan. Jadi ada 8. Nah, penjelasannya ini apa namanya penjelasan dari 8 dimensi profil lulusan itu. Yang pertama adalah dimensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sini definisinya apa? Yaitu mengacu pada individu yang memiliki keyakinan dan mengamalkan ajaran agama kepercayaan berakhlak mulia gitu ya, menjaga hubungan dengan Tuhan sama manusia dan lingkungan. Nah, 8 dimensi ini biasanya itu tercermin di dalam suatu pembelajaran ya. Kemudian di sini apa namanya ada juga nih alur SKL setiap tingkatan. Jadi memang lengkap banget ya sudah apa namanya sudah ditetapkan gitu ya. Jadi nanti standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini itu seperti apa gitu ya. Kemudian standar kompetensi lulusan pada sekolah dasar itu seperti apa. Mungkin nggak akan saya ini sendiri, nanti kalian coba menganalisis atau merangkum ya tentang SNP di sini ya. Terutama untuk tingkat SMP dan SMA ya. Di sini standar kompetensi lulusan pada sekolah menengah pertama sini ya. Di sini memahami dan mengamalkan ajaran agama, kepercayaan dianut dengan kesadaran, menunjukkan perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sosial dengan mengembangkan sikap kasih sayang, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta konsisten dalam kehidupan pribadi dan sosial, menjaga keseimbangan antara pengetahuan dan moralitas, serta membangun hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan sekitarnya. Oke ya, kemudian ini SKL sama ya, ini juga untuk apa SMA atau Madrasah Aliyah atau SMK di sini juga nanti sudah dijelaskan terkait apa namanya alurnya itu seperti apa ya. Oke, kemudian dimensi keluargaan. Nah, di sini mengacu pada individu yang bangga akan identitas dan budayanya, menghargai keberagaman, menjaga persatuan bangsa, menaati aturan bernegara dan bermasyarakat, serta menjaga keberlanjutan kehidupan lingkungan dan harmoni antar bangsa. Di sini dimensi yang kedua. Nah, di sini kita lihat yang tingkat SMP-nya itu S-nya sekolah menengah pertama di sini mengekspresikan dan bangga terhadap identitas diri dan budayanya, menghargai keragaman masyarakat,
budaya nasional dan budaya global, terbiasa melakukan interaksi antar budaya, ya, menolak stereotip dan diskriminasi, menaati aturan dan berpartisipasi aktif untuk menjaga NKRI. Nah, di sini ada SKL juga untuk tingkat SMA, ya, untuk tingkat SMA di sini, ya, kurang lebih ya sama ya isinya ya. Nah, itu dimensi yang kedua. Nah, sekarang dimensi yang ketiga, penalaran kritis. Nah, di dalam penalaran kritis ini definisinya apa gitu ya. Nah, definisinya di sini adalah mengacu pada individu yang memiliki rasa ingin tahu gitu ya, mampu berpikir logis, analitis, serta mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan, berargumentasi logis, dan memanfaatkan literasi dan numerasi untuk memecahkan masalah. Nah, di sini literasi dan numerasi ya, penalaran kritis. Nah, kemudian alur SKL-nya seperti apa setiap tingkatan itu. Nah, di sini kalau di SMP itu adalah memiliki rasa ingin tahu, mampu menganalisis permasalahan dan gagasan, serta menyampaikan argumentasi logis yang strukturnya, mampu memprioritaskan informasi berdasarkan relevansi, membuat keputusan yang tepat dengan pertimbangan berbagai sudut pandang, dan menggunakan literasi, numerasi untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan. Nah, di sini juga sama dengan di tingkat SMA. Di tingkat SMA mungkin tingkatannya yang lebih kompleks di sini, lebih kompleks, ya, apa namanya, tingkatannya lebih dibandingkan di tingkat SMP. Ya, itu mengenai penalaran kritis, jadi kemampuan literasi numerasi yang ini. Kemudian dimensi kreativitas. Nah, di sini kreativitas artinya definisinya adalah mengacu pada individu yang mampu berperilaku produktif, menciptakan inovasi dan merumuskan solusi bagi permasalahan di sekitarnya. Ya, kreativitas. Nah, di sini alur SKL-nya seperti apa di sini? Nah, di tingkat SMP di sini artinya adalah menunjukkan kemampuan mengembangkan gagasan inovatif, menciptakan tindakan dan atau karya kreatif yang kompleks, serta menemukan berbagai alternatif solusi dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungan sekitar. Itu untuk SMP. Kalau SMA menunjukkan perilaku produktif dalam menemukan alternatif solusi dengan menghasilkan karya inovatif terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Ini juga masih ada menunjukkan perilaku produktif dalam menemukan alternatif solusi dengan menghasilkan karya inovatif terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Itu dimensi kreativitas. Kemudian dimensi kolaborasi di sini adalah definisinya adalah mengacu pada individu ya, membiasakan diri untuk peduli dan berbagi, kolaborasi ya, membangun kerjasama dengan berbagai kalangan di lingkungan sekitar. Nah, di sini standarnya SKL-nya untuk SMP menunjukkan kebiasaan sikap peduli, perilaku berbagi, serta bekerja sama dalam kelompok yang beragam di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian menunjukkan kebiasaan sikap peduli dan perilaku berbagi secara aktif ya, bekerja sama dalam kelompok yang beragam di lingkungan satuan pendidikan dan masyarakat. Di sini kalau SMA ada dua nih di sini SMP-nya satu ya. Yang ini menunjukkan kebiasaan sikap peduli perilaku berbagi secara aktif serta bekerja sama dalam kelompok yang beragam tadi. Kemudian dimensi kemandirian. Nah, dimensi kemandirian di sini adalah mengacu pada individu ya yang mampu bertanggung jawab, berinisiatif dan beradaptasi dalam pembelajaran dan pengembangan diri. Dimensi kemandirian di sini SKL pada SMP
Di sini menunjukkan sikap bertanggung jawab, inisiatif dalam pembelajaran dan pengembangan diri, serta melakukan refleksi untuk meningkatkan kemampuannya. Kemudian untuk di tingkat SMA ini ada dua ya, menunjukkan sikap bertanggung jawab, berinisiatif, beradaptasi, berbagai situasi pembelajaran dan pengembangan diri, serta memiliki kebiasaan melakukan refleksi untuk meningkatkan kemampuannya ya. Jadi apa yang kita lakukan itu biasanya kita melakukan refleksi untuk perbaikan selanjutnya. Yang ini yang kedua itu memiliki etos kerja ya, kebiasaan melakukan refleksi untuk meningkatkan. Oke. Kemudian dimensi kesehatan. Nah, di sini definisinya apa? Mengacu pada individu yang menjalankan pola hidup bersih, sehat, ya, berdasarkan pemahaman tentang kebugaran, ya, kesehatan fisik mental, berkontribusi secara positif terhadap lingkungannya. Kita lihat SKL-nya di sini di tingkat SMP itu membiasakan diri dan mengajak orang lain untuk hidup bersih dan sehat ya, memahami pentingnya kebugaran serta kesehatan fisik mental, serta berperan aktif dalam menjaga kesehatan lingkungan. Kalau di tingkat SMA di sini mengembangkan kesadaran ya untuk hidup bersih dan sehat, konsisten memahami dan menerapkan prinsip kebugaran gitu ya, kesehatan fisik mental dan berinisiatif dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan lingkungan. Kemudian yang kedua di sini memahami dan menerapkan prinsip kebugaran kesehatan fisik mental, berinisiatif dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan lingkungan serta menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja di dunia kerja ya. Ada dua kalau di tingkat SMA dan sederajat. Kemudian dimensi komunikasi. Jadi mengacu pada individu yang memiliki kemampuan menyimak, membaca, berbicara, menulis dengan baik dan benar, serta memiliki etika dalam beragam konteks dan moda. Ya, jadi ini penting ya. Jadi apa? Kita harus memiliki ya siswa ya, siswanya itu harus memiliki kemampuan ini untuk dimensi kemampuan komunikasi ya. Kemudian untuk SKL pada SMP di sini adalah mampu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis untuk memahami, menganalisis, dan mengkomunikasikan gagasan secara lisan maupun tulisan dengan baik dan benar sesuai dengan etika dan konteks pengalaman pribadi, hubungan sosial, dan ilmu pengetahuan, dan memanfaatkan berbagai moda komunikasi verbal nonverbal secara efektif. Ya, untuk SMP, kalau SMA bedanya di sini adalah dia harus menyimak sama ya, memahami, menganalisis, mengevaluasi. Di sini mengevaluasi dan mengkomunikasikan baik lisan maupun tulisan dengan baik benar sesuai dengan etika dalam konteks bidang keilmuan dengan menggunakan berbagai moda komunikasi tadi. Terus kemudian ditambahkan di sini juga kebutuhan dunia kerja karena di tingkat SMA itu kan sederajat itu kan ada SMK ya, SMK itu siap kerja nanti dia. Itu apa tadi SKL ya, mengenai penjelasan mengenai SKL. Kemudian ada jadi kalian nggak asing lagi apa sih dimensi profil lulusan itu ada 8 ya dimensi lulusan siswa itu ada 8. Jadi ini memang saya sengaja langsung ke webnya ya karena supaya kalian juga nggak asing lagi ya nanti mencari ininya. Itu tentang SKL ya, standar kompetensi lulusan. Nah, sekarang standar isi. Nah, di sini standar isi itu dikembangkan ya melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Nah, standar isi ini itu digunakan sebagai apa? Sebagai acuan pengembangan
muatan pembelajaran atau capaian pembelajaran. Jadi dalam standar isi itu kita gunakan untuk mengembangkan capaian pembelajaran. Ini pun sudah ada Permendikdasmennya ya. Ini udah dituangkan ada peraturan pemerintahnya ya. Di sini Permendikdasmen nomor 12 tahun 2025 tentang standar isi pada pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Mungkin kita lihat langsung di pendidikan dasar. Di sini ruang lingkup materi pada jenjang pendidikan dasar itu ada muatan wajib, konsep keilmuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Fokus muatan materi pada jenjang pendidikan dasar di sini adalah yang pertama persiapan murid menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa pada Tuhan, penanaman karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan penumbuhan kompetensi literasi numerasi untuk mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Nah, di sini muatan wajib pada jenjang pendidikan dasar itu adalah di sini ya. Ini untuk pendidikan dasar ya. Ada agama, Pancasila, ini sudah ditentukan bahasa. Nanti bisa dilihat satu-satu ya. Nah, bahasanya itu apa saja? Bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing. Nah, kemudian matematika, IPA, IPS, seni budaya, jasmani, dan muatan lokal. Nah, di sini ruang lingkup materinya dapat dilihat pada Peraturan Menteri ya, nomor 12 tahun 2025. Kita lihat coba pendidikan menengah ya. Pendidikan menengah sama dengan pendidikan ini bedanya ada di mana? Bedanya mungkin fokus materinya tadi ini yang ketiga ya. Pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi murid agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Ya, bedanya tambahannya ada di sini. Kemudian muatan wajibnya pada pendidikan menengah itu ya, agama, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa, matematika, IPA, IPS, seni, budaya, keterampilan pendidikan jasmani, olahraga, dan keterampilan kejuruan. Nah, di sini ruang lingkupnya Pak bisa dilihat pada permen tadi. Oh, nggak bisa dibuka ternyata. Ya, nggak bisa. Ya, nanti dicari di lagi ya. Kemudian ini nggak usah muatan tambahan pendidikan khusus. Ada pendidikan kesetaraan paket ya, paket ABC. Oke, itu yang dinamakan dengan apa namanya, nanti bisa dibuka di sininya ya, aturannya seperti apa. Kemudian standar proses. Oke, standar proses. Apa yang dimaksud dengan standar proses? Standar proses itu adalah kriteria minimum ya, proses pembelajaran ya, berdasarkan jalur jenjang dan jenis pendidikan untuk mencapai standar tadi kompetensi lulusan ya. Kriteria minimum proses pembelajaran. Di sini Permendikbudristek 16 tahun 2022 tentang standar proses. Kemudian kajian akademik, penyusunan rancangan. Di sini bisa diunduh gitu ya, panduan pembelajaran dan asesmen. Nah, di sini standar proses itu digunakan sebagai apa? Untuk apa sih adanya standar proses ini? Itu pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran ya yang efektif dan efisien ya untuk mengembangkan potensi prakarsa, kemampuan dan kemandirian peserta didik secara optimal. Jadi di dalam standar proses itu meliputi 3 hal: perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. Ini dinamakan dengan standar proses. Nah, bagian yang pertama di sini adalah perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran itu merupakan aktivitas ya
untuk merumuskan apa? Yang pertama itu adalah capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah cara untuk mencapai tujuan belajar dan cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Ya. Nah, isi dokumen dari perencanaan pembelajaran itu apa? Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua adalah langkah atau kegiatan pembelajaran, yang ketiga itu adalah penilaian atau assessment pembelajaran. Ya. Nah, di sini capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar ya. Jadi capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran itu adalah sekumpulan kompetensi dan lingkup materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan. Ya. Nah, perumusan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari ini mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah peserta didik dan sumber daya satuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Jadi ini ya, capaian pembelajaran. Nah, cara mencapai tujuan belajar bagaimana atau bagaimana caranya? Nah, caranya itu adalah dengan apa? Strategi ya, strategi pembelajaran yang dilaksanakan tuh dengan satu, memberikan kesempatan untuk menerapkan materi pada problem atau konteks nyata. Yang kedua, mendorong interaksi dan partisipasi aktif dari peserta didik. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia di lingkungan satuan pendidikan. Nah, maksudnya satuan pendidikan itu adalah di sekolah ya, teman-teman ya. Di sekolah satuan pendidikan itu adalah di sekolah-sekolah. Jadi disesuaikan. Jadi kita mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia gitu ya. Kemudian menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Itu cara strateginya untuk mencapai tujuan belajar. Nah, ini apa namanya yang dimaksud dengan standar proses. Tadi ada perencanaan. Nah, sekarang pelaksanaannya. Tadi sudah perencanaan, sekarang pelaksanaannya. Nah, pelaksanaan pembelajarannya sesuai yang seperti apa? Yang pertama itu adalah interaktif. Nah, pelaksanaan pembelajaran yang interaktif itu dirancang untuk memfasilitasi ya interaksi yang sistematis dan produktif ya antara pendidik dengan peserta didik, sesama peserta didik, antara peserta didik dengan materi belajar. Nah, bagaimana pembelajaran interaktif itu dilakukan? Yaitu dengan cara yang pertama adalah berinteraksi secara dialogis antara pendidik dengan peserta didik atau antar sesama peserta didik, berinteraksi secara aktif dengan lingkungan belajar, berkolaborasi menumbuhkan jiwa gotong royong. Jadi ini yang dimaksud dengan interaksi. Jadi terjadi dialog nih antara guru dengan siswanya, entah itu siswa dengan siswa, kemudian berinteraksi aktif dengan lingkungan belajar ya. Lingkungan belajar yang dipakai atau mungkin media yang dipakai, kemudian kita bisa berkolaborasi dan menumbuhkan jiwa gotong royong. Itu interaktif. Inspiratif. Nah, inspiratif di sini adalah menciptakan ya pelaksanaan pembelajaran yang inspiratif. Dirancang untuk memberi keteladanan eh, dan menjadi sumber inspirasi positif bagi peserta didik. Nah, bagaimana pembelajaran inspiratif itu dilakukan? Yang pertama adalah menciptakan suasana belajar dengan memantik ide, mendorong daya imajinasi, mengeksplorasi hal yang baru. Ya, kemudian memfasilitasi peserta didik dengan sumber belajar untuk memperkaya wawasan dan pengalaman belajar. Jadi kita bisa menciptakan suasana belajar itu misalnya apa sih untuk apa sih kita belajar matematika, suatu materi. Nah, itu misalnya di level SMP kita memberikan suatu imajinasi. Nanti tuh dipakainya seperti ini loh. Kamu kalau udah nanti menjadi insinyur gitu ya, itu dipakai seperti ini. Nah, itu apa menciptakan suasana belajar mungkin yang itu tadi inspiratif. Kemudian fasilitasi dengan berbagai sumber belajar ya.
Nah, sumber belajar pun tidak hanya terbatas dengan menggunakan buku teks yang ada di sekolah, tetapi menggunakan berbagai sumber belajar mungkin yang apa namanya yang terbaru gitu ya, menggunakan apa fasilitas-fasilitas yang terbaru gitu, sehingga akan memperkaya wawasan dan pengalaman belajar. Apa tadi? Interaktif, inspiratif, menyenangkan. Nah, di sini pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan itu adalah dirancang gitu ya agar peserta didik itu mengalami proses belajar sebagai pengalaman yang menimbulkan emosi positif. Jadi, pembelajaran yang menyenangkan itu dilakukan dengan cara apa? Menciptakan suasana belajar yang gembira, menarik, aman, gitu ya, bebas dari perundungan. Terutama ini untuk anak-anak kan ini ya, karena kita harus menanamkan karakter juga ya. Jadi, bagaimana kita bisa menciptakan suasananya itu jadi menyenangkan, gitu ya. Kemudian menggunakan berbagai variasi metode dengan mempertimbangkan aspirasi dari peserta didik, ya, tidak hanya terbatas hanya di dalam kelas. Jadi kita bisa menggunakan suatu variasi-variasi metode pembelajaran. Jadi sesekali mungkin bisa kita melakukan pembelajaran itu di luar kelas gitu supaya terjadi variasi tadi biar nggak jenuh gitu ya siswanya. Kemudian mengakomodasi keberagaman gender, budaya, bahasa tempat, agama, kepercayaan, karakteristik dan kebutuhan setiap peserta didik. Ya, itu menyenangkan. Kemudian menantang. Ya, di sini pelaksanaan pembelajaran itu menantang, dirancang untuk mendorong peserta didik meningkatkan kompetensi, tugas, aktivitas, tingkat kesulitan yang tepat. Ya, jadi pembelajaran itu menantang itu dengan cara apa? Yang pertama adalah menggunakan materi dan kegiatan belajar sesuai dengan kemampuan dan tahapan perkembangan peserta didik. Kemudian memfasilitasi peserta didik untuk percaya potensi yang dimiliki dapat ditingkatkan. Jadi kita harus sesuaikan dengan materi ya, materi dan kegiatan belajar itu sesuai dengan tahapan perkembangan ya. Kalau misalnya di tingkat SMP itu karakteristik siswa di SMP itu seperti apa? Dia ada di tahap apa dalam perkembangan belajar ya? Mungkin kalian sudah tahu juga kan karena ada kalau nggak salah ada di mata kuliah ini kan ada teori belajar dan pembelajaran ya. Bagaimana tahap-tahap belajar di siswa itu kan berdasarkan usia gitu ya, berdasarkan itu kan berbeda. Nah, nanti kalian bisa apa gali lebih lanjut ini, mengingat kembali ya, apakah dia ada di posisi apa ya, konkret, semi konkret, konkret, semi abstrak, abstrak gitu kan, harus disesuaikan ya. Kemudian memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Nah, di sini di dalam pelaksanaan pembelajaran juga memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah membangun suasana belajar yang memberikan kesempatan peserta didik untuk berani mengungkapkan pendapat dan bereksperimen. Kemudian melibatkan peserta didik dalam menyusun rencana belajar, menetapkan target individu kelompok, dan memonitor pencapaian hasil belajar. Ini memotivasi. Kemudian memberi ruang bagi peserta didik berkreasi, mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik, emosional di peserta didik. Caranya dengan memberi kesempatan bagi peserta didik mengembangkan, mengkomunikasikan gagasan baru. Membiasakan peserta didik mengatur dirinya dalam proses belajar. Menciptakan suasana pembelajaran, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan diri dan mengapresiasi bakat, minat, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, ini adalah poin-poin di dalam pelaksanaan pembelajaran dalam standar proses ya. Nah, kemudian penilaian proses pembelajaran yang terakhir ya. Penilaian proses pembelajaran di sini adalah asesmen tentang perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik setelah pelaksanaan pembelajaran minimal 1 kali dalam 1 semester.
Jadi dilakukan kayak semacam penilaian atau apa ya, refleksi begitu ya, apa namanya, terhadap pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru atau pendidik ya. Nah, siapa saja yang melakukan? Yang pertama itu adalah sesama pendidik, teman sejawat, kemudian ketua satuan pendidikan, kepala sekolah ya. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik, siswanya. Nah, bagaimana cara penilaiannya? Mungkin kalau cara penilaiannya dengan sesama pendidik atau teman sejawat adalah berdiskusi ya mengenai proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Jadi kalau misalnya guru di sekolah itu kan misalnya ada guru mata pelajaran matematika gitu ya. Misalnya di suatu sekolah kan misalnya ada 5 guru matematika bidang studi yang sama. Nah, di sini bisa dilakukan itu tadi apa namanya, berdiskusi atau mungkin malah ada namanya MGMP ya, MGMP, musyawarah guru MG mata pelajaran MGMP. Nah, biasanya itu eh, ada juga di tingkat lebih atasnya di satuan pendidikan. Ya, minimal sesama pendidik di satuan pendidikan itu bisa berdiskusi mengenai proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Jadi mungkin mereka berdiskusi mungkin sesama guru kelas 7, kelas 8 atau kelas 9 untuk mendiskusikan itu tadi materi apa yang akan diberikan ke siswanya di level kelas 8 misalnya. Capaian pembelajarannya seperti apa, alur tujuan pembelajarannya seperti apa. Nah, itu didiskusikan. Kemudian dalam pelaksanaannya juga mungkin sesekali itu saling mengamati ya, mengamati proses pelaksanaan pembelajarannya, kelebihan kekurangannya seperti apa. Kemudian melakukan refleksi. Jadi memberikan masukan-masukan apa tentang pembelajaran yang dilakukan. Ada istilahnya juga itu ada lesson study ya. Lesson study itu salah satunya adalah kayak gini, merencanakan bersama, kemudian ada pelaksanaan, kemudian kita refleksi untuk perbaikan selanjutnya. Atau juga cara penilaian oleh satuan apa nih, kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Nah, kadang-kadang mungkin di sekolah itu juga guru mengajar ya, mungkin secara bergiliran atau ini itu mungkin dinilai oleh kepala sekolah. Kadang-kadang kalau kalian dulu pas sekolah mungkin mengalaminya ya, tiba-tiba kepala sekolah ada di kelas saya gitu. Nah, itu adalah penilaian yang dilakukan oleh kepala satuan pendidikan. Jadi di sini membangun budaya reflektif ya yang dilakukan untuk mendorong terjadinya refleksi tadi atas proses pembelajaran secara terus-menerus dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian juga memberi umpan balik dari hasil refleksi tadi, itu diberikan masukan, umpan balik yang konstruktif, yang membangun ya, memberikan masukan, saran, keteladanan kepada pendidik untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, cara penilaian oleh peserta didik. Nah, penilaian oleh peserta didik itu dilakukan dengan assessment oleh peserta didik yang diajar langsung oleh pendidik yang bersangkutan. Misalnya di sini siswanya itu menyampaikan secara langsung apakah sudah senang diajar oleh seseorang guru, atau mungkin bisa dilakukan kalau misalnya siswanya kadang-kadang kan nggak berani ya mengungkapkan secara langsung, mungkin dengan menggunakan angket diisi oleh siswa dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu cara penilaian oleh peserta didik. Oke, ya, itu standar proses ya teman-teman ya. Jadi ada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Standar proses pembelajaran. Kemudian ada standar penilaian pendidikan. Nggak apa-apa kita mengenal ini juga. Standar penilaian pendidikan. Di sini yang dimaksud dengan standar penilaian pendidikan itu adalah kriteria minimum mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Ya, nah di sini adalah prosedur ya, prosedur penilaian hasil belajar peserta didik. Yang pertama itu adalah penyusunan tujuan penilaian. Jadi kita mengajar nanti apa sih yang akan kita nilai gitu ya. Kemudian
Jadi kita harus mempunyai penyusunan tujuan penilaian. Yang kedua adalah penilaian atau pengembangan instrumen penilaian. Kemudian pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil penilaian, dan pelaporan hasil penilaian. Nah, bentuk penilaian hasil belajar peserta didik biasanya itu ada penilaian formatif, ada penilaian sumatif. Nah, penilaian formatif itu adalah penilaian yang bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian pembelajaran yang dilaksanakan pada pendidikan tadi ya, usia dini, menengah, dasar, dan menengah. Kemudian, penilaian sumatif itu adalah penilaian yang bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan yang dilakukan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kemudian penentuan kenaikan kelas. Nah, penentuan kenaikan kelas itu dilakukan dengan apa? Mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler prestasi lain selama satu tahun ajaran. Kemudian penentuan kelulusan. Nah, di sini mempertimbangkan apa? Laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran ekstrakurikuler prestasi lain. Jadi kelas 4 dan kelas 6 misalnya untuk sekolah dasar. Kemudian setiap tingkatan kelas sekolah menengah pertama bentuk lain sederajat dan jadi ini apa namanya tadi? Standar penilaian pendidikan. Jadi sudah ini bisa ada permennya, Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian. Nanti kalian bisa baca lebih detail lagi ya, bagaimana kajian akademik, penyusunan rancangan nih. Kemudian standar tenaga kependidikan. Nah, ini belum ada standarnya khusus nih, sepertinya baru. Jadi standar tenaga kependidikan itu administrasi ya. Tenaga administrasi yang ada di satuan pendidikan ya. Jadi mungkin standarnya harus seperti apa biar berjalan dengan baik dan lain sebagainya. Ini masih dalam tahap apa namanya penyusunan. Kemudian sarana dan prasarana. Nah, standar sarana dan prasarana di sini adalah kriteria minimum sarana prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Di sini ada Permendikbud 22 tahun 2022 tentang standar sarana dan prasarana. Ada juknisnya juga ya. Jadi sarana prasarana itu juga penting ya pada pendidikan di sini ya, pada sarana apa namanya standar sarana prasarana pada pendidikan usia dini dasar menengah terdiri atas komponen sarana prasarana spesifik, sarana spesifik dan prasarana spesifik. Artinya adalah sarana spesifik itu adalah sarana yang berlaku untuk pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas. Prasarana spesifik itu sarana yang berlaku untuk pendidikan anak usia dini kejuruan dan standarnya ya, ada standarnya. Nah, standarnya seperti apa? Sarana itu adalah segala sesuatu yang dapat dipakai ya sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ada bahan pembelajarannya, alat pembelajarannya, dan perlengkapan. Nah, di sini ada ketentuan di sarana pembelajaran. Jadi, sarana pembelajaran itu ada ketentuannya.
Yang pertama adalah sesuai dengan kebutuhan jalur jenjangnya. Kedua, mengakomodasi karakteristik kebutuhan peserta didik. Ketiga, memperhatikan kebutuhan akomodasi yang layak gitu ya. Kemudian menggunakan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar satuan pendidikan. Keamanan, keselamatan ya, ramah terhadap kelestarian lingkungan. Nah, di sini mungkin PAUD dilewati kejuruan di sini jenis dan jumlah peralatan utama gitu ya. Konsentrasi keahlian mungkin kalau kejuruan itu kan banyak ya sesuai dengan misalnya SMK, STM itu ya. Nah, itu kan perlu alat-alat yang mendukung ya. Apa namanya yang khusus gitu ya. Kemudian kesehatan, keselamatan kerja lingkungan, kemudian penyelenggaraan pembelajaran berbasis proyek, penyelenggaraan ujian kompetensi keahlian. Nah, disesuaikan dengan tingkatannya. Itu yang dinamakan dengan standar sarana dan prasarana. Kemudian standar pengelolaan. Standar pengelolaan itu kriteria minimum tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan agar pendidikan itu efektif dan efisien. Ini Permendikbudristek 47/2023 tentang standar pengelolaan. Ya. Di sini standar pengelolaan itu ada perencanaan kegiatan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pengawasan kegiatan pembelajaran. Nah, perencanaan di sini tujuannya adalah meningkatkan kualitas ya proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik secara berkelanjutan ya berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan. Nah, di sini cakupannya adalah mengenai kurikulum dan pembelajaran ya, tenaga kependidikan, sarana prasarana dan penganggaran. Ini perlu diketahui aja sih kalau ini standar pengelolaan. Kemudian standar pembiayaan. Apakah ada di sini ya standar pembiayaan? Cuma yang paling penting yang harus diketahui di sini adalah tiga hal yang pertama ya mengenai nah ini. Kalau pembiayaan di sini artinya ya standar pembiayaan itu adalah kriteria minimum komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Jadi standar pembiayaan itu digunakan sebagai pedoman pemerintah ya, Pemda, satuan pendidikan, masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Jadi pembiayaan pendidikan itu ada biaya investasi dan biaya operasional. Ya, untuk menghitung ya perhitungan satuan biaya pendidikan, jadi rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di satuan pendidikan bagi peserta didik pada setiap tahun anggarannya. Jadi ada investasi, kalau investasi itu lahan, penyediaan sarana prasarana, penyediaan pengembangan sumber daya manusia, modal kerja tetap. Oke, ya mungkin ini cukup diketahui aja ya. Kemudian biaya operasional, personalia, non personalia. Kalau personalia itu penghasilan yang diberikan kepada tenaga pendidik dan kependidikan ya, berupa gaji, tunjangan. Kalau non personalia itu menyediakan bahan dan perlengkapan habis pakai, perlengkapan pemeliharaan gitu ya. Misalnya praktikum, alat-alat praktikum gitu ya. Kemudian pemeliharaan, daya jasa dan lain sebagainya. Oke ya, ini udah ada standar pembiayaan. Ada juga di Permendikbudristek 18 tahun 2023 tentang standar pembiayaan. Tapi yang menjadi poin penting di sini adalah yang penting diketahui ada 8 standar nasional pendidikan ya. Ini yang paling penting di sini adalah SKL, standar isi, dan standar proses. Itu yang harus dipahami oleh mahasiswa di sini ya, calon guru, bahwa ada loh kriteria minimal standar yang harus
jalankan tadi ya, SKL, standar isi, dan standar proses. Ini standar nasional pendidikan. Kalau yang lain-lain ini rapor pendidikan dan lain-lain enggak. Nanti kalian bisa baca sendiri ya, maksudnya dibaca atau kalau pengen tahu bisa apa namanya dilihat di webnya langsung ya. Cuman di sini yang lebih ditekankan adalah mengenai SNP atau Standar Nasional Pendidikan, bahwa memang sudah diatur itu ya supaya mungkin minimal mempunyai kriteria minimal yang sama untuk satuan pendidikan ya di seluruh Indonesia, sehingga di apa namanya disusunlah ya namanya Standar Nasional Pendidikan. Jadi yang paling poin penting di sini adalah apa tadi, standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses. Itu yang harus bisa dipahami ya, apa sih isinya, apa sih ini. Nah, itu. Nanti lebih lanjut, selanjutnya kita berbicara mengenai kurikulum ya. Nanti pertemuan kedua, kurikulum yang berlaku, dan kemudian kita juga mengenal capaian pembelajaran matematika di tingkat SMP dan SMA ya. Capaian pembelajaran matematikanya juga sudah ada apa apa namanya standarnya begitu ya. Nah, nanti selanjutnya baru kita kembangkan yang lain. Nah, mungkin itu untuk pertemuan sekarang ya. Apa namanya kita apa namanya ya, memahami atau mengenal ya standar nasional pendidikan. Jadi nanti setelah ini mungkin mahasiswa bisa membuat rangkuman ya, rangkuman dari yang materi sudah disampaikan tadi ya, untuk membuat rangkuman terkait dengan standar nasional pendidikan. Artinya apa? Kalian membaca lagi, kalau saya ngomongin seperti ini, itu kan kayak apa ya, dengerin apa itu ya, nanti nggak ada yang masuk lagi gitu, apalagi puasa. Nah, itu mungkin dibuat rangkuman sedikit terkait dengan standar nasional pendidikan tadi, meliputi apa saja gitu ya. Yang menjadi poin penting di situ adalah yang dinamakan dengan standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses. Ya, nanti nextnya nanti akan saya cek apa namanya isi atau diskusi sebentar lah ya, isi apa yang kalian peroleh atau kalian baca lagi. Gitu ya teman-teman. Nah, sebelum ini apakah ada pertanyaan atau ada hal yang mau disampaikan? Silakan. Gak ada ya? Ibu mau tanya, Ya, silakan. Ini siapa ya? Adelin, Bu. Oh ya, Adelin. PJ-nya Adelin ya? Iya, Bu. Oh ya, silakan Adelin. Berarti ini rangkumannya dalam bentuk dokumen kan? Iya, rangkum. Dikumpulkannya melalui eh, Oh ya, nanti saya akan siapkan ya, siapkan linknya ya. Mungkin karena LMS-nya nggak bisa, mungkin saya memakai Google Classroom aja nanti ya saya buat. Karena kalau memakai Teams tuh saya tuh kok agak berat ya. Maksudnya apa namanya untuk masuk situ tuh, kalian berat nggak sih apa namanya untuk masuk, lebih nyaman di Zoom sih kalau kalau saya, karena kadang-kadang di rumah saya tuh tim tuh masuknya tuh agak susah untuk masuk ke sana gitu. Jadi kayaknya lebih mudah kan, mungkin nanti kita pakai GCR atau nanti saya diskusikan juga deh dengan Bu Linda dengan Bu Ani ya. Ini mau pakai apa untuk linknya. Eh, Kalau ini Zoom-nya itu Zoom kalian ya? Ini Zoom kalian ya? Kalian nggak keberatan kan ya menyediakan Zoom? Ini terkait dengan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana. Nih ya. Makanya saya tanya, kalau kalian keberatan berarti saya nanti akan menyiapkan Zoom. Enggak kan? Kayak perjanjian ya, jangan sampai nanti ada keluhan dari mahasiswa bahwa mahasiswa diminta untuk menyediakan Zoom, link Zoom untuk perkuliahan. Kalau udah sepakat berarti artinya tidak ada komplain dan tidak ada apa namanya keberatan gitu. Kalau misalnya ada keberatan silakan aja disampaikan mumpung pertemuan awal, nanti akan saya siapkan link Zoom-nya gitu. Mana aman Nandita?
Lintang, setuju nggak? Apa Aman ya, namanya? Bu. Ya, Aman ya, Bu, keberatan setuju. nggak? Nggak ya? Oke, kalau begitu mungkin apa namanya? Mungkin karena kalau Zoom dari mahasiswa lebih fleksibel kali ya, lebih ini ya, terorganisir dengan baik. Oke, baik. Ini apa ini? Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sekian dulu ya, teman-teman, untuk pertemuan hari ini, karena jam 10 saya ada eh, kegiatan ya, dan ini posisinya masih di rumah gitu ya. Nanti silakan dilanjutkan apa untuk melihat webnya tadi ya. Nanti akan saya kirimkan ke Adeline ya, sementara waktu untuk linknya supaya kalian bisa membaca kembali materinya dan membuat rangkuman tadi. Oke ya, berarti hari ini sudah masuk semua ya, 28 udah tadi di absen, semuanya sudah masuk semua. Oke, kalau minggu depan itu luring apa daring, Adeline? Untuk minggu depan jadwalnya luring. Di ruang mana kita? Eh, Sebentar. Kalau puasa-puasa enak luring apa daring? Ini kita ketemu di puasa 2 kali ya, minggu ini sama minggu besok ya. Iya, Ibu. Di ruang GDS 607. Oh, 607. Oke, baik. Kalau begitu ya, nanti minggu depan ketemu di kampus 607 ya, untuk mata kuliah PPEP. Oke, baik. Terima kasih semuanya atas kehadirannya di pagi hari ini ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan semuanya bisa sehat ya dalam menjalankan ibadahnya dan semuanya lancar segala aktivitasnya ya. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya, perkuliahan selanjutnya ya. Terima kasih juga untuk Bu Linda atas kehadirannya di pagi hari ini. Sama-sama Bu Dwi. Terima Ya, kasih kalau mau banyak Ibu. menambahkan bisa langsung ngomong aja ya, Bu Linda ya. Belum Ibu, terima Iya. kasih. Apa namanya, kehadirannya di pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Saya Waalaikumsalam. sama-sama. Saya izin keluar dulu ya. Bu Dwi, Bu.